Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1103 benar-benar memberikan sebuah kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, akhirnya sosok yang dianggap oleh Bani sebagai seorang pahlawan datang ketika Bonnie benar-benar dalam kondisi yang terancam. Tentu saja, sebagai seorang ayah pastinya Kuma tidak akan membiarkan anaknya mati begitu saja. Dan hal ini pun membuat konflik di Pulau Egghead semakin memanas. Di sisi lain, kedatangan Kuma ke Pulau Egghead pun menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang dipojokkan oleh Gorosei Saturn. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya di Pulau Egghead? Apakah kedatangan Kuma akan membawa sebuah happy ending bagi Bonnie dan kelompok bajak laut topi jerami? Atau justru akan menjadi sad ending di mana Kuma benar-benar akan dihabisi oleh Gorosei Saturn? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1103 kali ini mendapatkan judul Maafkan Aku Ayah. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada kelanjutan konflik di Pulau Egghead. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami dan Yamato sedang menunggangi wujud naga dari Momonosuke. Mereka juga diperlihatkan memakai pakaian yang bertema naga, di mana kemungkinan besar ini untuk memperingati tahun naga di tahun 2024. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan flashback yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana Bonnie terlihat sedang menangis setelah mengetahui semua pengorbanan Kuma yang dia lihat pada gelembung ingatan Kuma. Kemudian, Bonnie pun keluar dari ruangan ingatan Kuma dan berubah menjadi anak kecil. Tepat di momen ini, Bonnie bertemu dengan Dr. Vegapunk. Bonnie mengatakan kepada Dr. Vegapunk bahwa dia telah menyesal dan meminta maaf kepada Dr. Vegapunk. Vegapunk pun kemudian memberikan hadiah kepada Bonnie berupa sebuah kalung matahari yang terbuat dari batu sapir. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead saat ini. Nah, di sini Bonnie yang masih dalam cengkeraman Gorosei Saturn kemudian akan segera dieksekusi dengan cara ditembak oleh pasukan angkatan laut. Sementara itu, Sanji, Franky, Dr. Vegapunk, dan Vegapunk Atlas yang masih terpengaruh oleh kekuatan Saturn pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Bonnie. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead, di mana orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece sangat terkejut tentang berita pengepungan yang dilakukan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut di Pulau Egghead. Mereka mengatakan bahwa insiden ini lebih mengerikan dari insiden yang pernah terjadi di Pulau Ohara. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan organisasi Revolutionary Army, di mana sang pentolan yaitu Monkey D. Dragon tampak serius menanyakan kepada Ivankov tentang kemana tujuan Kuma pergi. Ivankov kemudian menebak bahwa Kuma pergi ke Mary Joyce. Yap, dari sekilas scene ini saja sudah semakin menguatkan ya bosku pembahasan yang pernah Mimin bahas sebelumnya, bahwa Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army akan terlibat konflik di Pulau Egghead. Apalagi dengan color spread yang ada di chapter ini yang bertemakan naga, seolah Oda Sensei memberikan sebuah clue bahwa cerita One Piece di tahun 2024 menjadi panggung bagi Monkey D. Dragon. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan Bonnie yang menggunakan teknik Distorted Future yang mengubah dirinya menjadi mirip Nika. Namun sayangnya serangan Bonnie tersebut tidak membuat Gorosei Saturn terluka. Malahan Bonnie menjadi melemah, entah karena kekuatannya diserap oleh Saturn atau memang Bonnie sudah tidak memiliki harapan lagi, sehingga dia tidak fokus dalam menggunakan tekniknya tersebut.
Sementara itu, kita pun mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting, di mana Satun mengatakan bahwa wujud nikah Bonnie tidak mirip seperti nikah yang asli, di mana Bonnie hanya bisa meniru kekuatan karetnya saja. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Luffy yang tiba-tiba telah mendapatkan makanan, sehingga tubuh Luffy yang tadinya sangat kurus, kini mulai membesar. Namun sayangnya di chapter ini belum diketahui siapa yang telah memberikan makanan kepada Luffy. Apakah mungkin Karibo menyelamatkan Luffy untuk yang kedua kalinya? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan Gorosei Satun yang terlihat cukup panik setelah mengetahui bahwa Luffy telah mendapatkan makanan. Satun pun kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera memborgol Luffy menggunakan batu laut. Selain itu di momen ini juga ada sebuah fakta yang menarik yang mulai terungkap, di mana usut punya usut bahwa kekuatan Toshi Nomi milik Bonnie dia dapatkan dari Satun. Ya, Satun melakukan eksperimen ini untuk memberikan kekuatan buah iblis kepada orang-orang melalui obat-obatan yang telah diberi sebuah ekstrak dari buah iblis, sehingga mereka tidak perlu memakan buah iblis. Nah, menariknya Satun melakukan uji coba ini kepada Jinny, namun uji coba tersebut justru memberikan efek samping sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Jadi sudah sangat jelas ya bosku, bagaimana Jinny bisa mendapatkan penyakit sisik sapir yang membuatnya harus kehilangan nyawanya. Namun Satun tidak menduga bahwa efek kekuatan buah iblis dan penyakit sisik sapir diwariskan kepada anaknya yaitu Bonnie. Nah, menurut Satun sendiri, kekuatan Bonnie ini mampu mengubah masa depan apapun yang dia bayangkan. Tetapi semakin banyak Bonnie mendapatkan sebuah pengetahuan tentang kebenaran, maka akan semakin terbatas masa depannya. Itu sebabnya inilah alasan kenapa Bonnie tiba-tiba melemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya, karena Bonnie mulai meragukan keberadaan Nika. Bonnie pun kemudian meminta maaf kepada Kuma karena telah menyia-nyiakan kesempatan hidupnya meskipun Kuma telah menyerahkan nyawanya demi Bonnie. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Di momen ini, para angkatan laut dikejutkan dengan sebuah ledakan yang besar yang terjadi di sisi tenggara Pulau Egghead. Nah, rupanya itu adalah Bartolomeo Kuma yang datang dengan cara melesat dan mendarat dengan cara menghantam Pulau Egghead hingga menciptakan sebuah ledakan. Kuma yang mendengar tangisan anaknya langsung bergegas menuju ke arah Bonnie tanpa peduli sedikit pun dengan angkatan laut yang sedang menembakinya. Satun yang mengetahui Kuma telah datang membuatnya sangat terkejut dan langsung membanting Bonnie ke lantai. Di momen ini Satun tanpa basa-basi langsung menggunakan kakinya yang tajam untuk menusuk Bonnie. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah adegan yang sangat epik, di mana ketika Satun akan menusuk Bonnie dengan menggunakan kakinya. Dengan tepat waktu, Kuma berhasil melindungi Bonnie sehingga kaki Satun tersebut menancap dan menembus tubuh Kuma. Nah, adegan ini pun sangat mirip seperti Ace melindungi Luffy dari serangan magma Akainu ketika pertempuran yang terjadi di Marineford. Tentu saja Bonnie yang melihat pengorbanan Kuma, dirinya langsung refleks berubah ke wujud anak kecil dan menangis sekencang-kencangnya. Namun dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh Kuma, Kuma berhasil melepaskan kaki Satun yang menancap pada tubuhnya dan langsung memukul Satun tepat ke arah wajahnya. Di mana Satun yang terlihat panik pun menjadi penutup untuk chapter 1103. Nah, semoga saja di chapter berikutnya serangan Kuma tersebut bisa telak mengenai wajah Satun dan Luffy bisa segera bangkit lagi untuk mengejar Satun. Oke, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1103. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.